Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Novela Putri, NPM 1814231012 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pengeringan pada bahan pangan. Jadi, apa sih pengeringan itu? Pengeringan merupakan proses perpindahan panas dari media pemanas ke dalam produk disertai proses perpindahan uap air yang keluar dari produk pemanas, sekaligus berfungsi membawa uap air pergi meninggalkan produk. Nah, untuk pembawa panasnya itu biasanya berupa udara yang dipanasi, tetapi dapat juga berupa partikel atau pasir. Dasar dari pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara dan bahan yang dikeringkan. Laju pemindahan kandungan air dari bahan juga akan mengakibatkan berkurangnya kadar air dari bahan tersebut. Lalu bagaimana sih proses, mekanisme, dan prinsip dasar pengeringan? Untuk prinsipnya sendiri, pengeringan terjadi dari pindah panas dan difusi atau pindah massa. Untuk mekanisme keluarnya air bergerak melalui tekanan kapiler. Kemudian, penarikan air disebabkan oleh perbedaan konsentrasi larutan. Penarikan air ke permukaan bahan juga disebabkan oleh absorpsi, dan perpindahan air dari bahan ke udara disebabkan oleh perbedaan tekanan uap. Nah, untuk tujuan dari pengeringan ini, selain sebagai pengawetan bahan pertanian, tujuan lainnya yaitu perpanjangan daya simpan, mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan, mengurangi berat dan volume, dan produk lebih konvensional atau mudah digunakan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi laju pengeringan. Yang pertama, suhu. Jadi, semakin tinggi suhu pengeringan, maka semakin banyak juga jumlah air yang akan diuapkan. Nah, otomatis proses pengeringan juga akan semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan. Jadi, makin luas permukaan, maka semakin cepat juga bahan menjadi kering. Untuk memperluas permukaan ini, salah satunya dengan memotong bahan menjadi potongan kecil-kecil. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Jadi, kelembapan udara di sini menggambarkan kandungan air di dalam udara. Sehingga semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin tinggi juga uap air di dalam makanan tersebut. Berarti semakin lembab bahan makanan, maka semakin lama juga proses pengeringannya. Yang keempat yaitu kecepatan aliran udara pengering. Kecepatan aliran udara yang tinggi, maka proses pengeringannya juga akan semakin cepat. Jika kecepatan aliran udara rendah, maka sebaliknya, proses pengeringan juga akan semakin lama. Yang kelima yaitu ukuran, di mana semakin besar dan lebar ukuran bahan yang akan dikeringkan, maka semakin lama juga proses pengeringannya. Dan yang keenam yaitu kadar air. Semakin tinggi kandungan kadar air dalam bahan, maka akan semakin lama juga proses pengeringannya. Dan yang terakhir yaitu tekanan udara. Jadi, semakin kecil tekanan udara, maka semakin besar kemampuan udara untuk mengangkat air, jadi semakin cepat pengeringannya. Kemudian, di sini ada diagram fase air. Nah, untuk di atas triple point di sini terdapat dua cabang kurva. Jika ke kiri ini fase padat dan jika ke kanan ini fase cair. Untuk di bawah triple point ini air tidak memiliki fase cair. Jadi padatan air atau es itu akan langsung menguap menjadi gas jika terjadi kenaikan suhu pada tekanan konstan. Untuk titik kritis atau critical point di sini merupakan titik akhir dari fase cair dan gas dan berada pada satu kondisi tekanan dan temperatur sama. Kemudian di sini ada kebutuhan panas untuk penguapan. Yang pertama panas laten.
Di panas laten ini ada panas laten penguapan dan panas laten sublimasi. Ada juga panas sensibel, proses perpindahan panas, dan proses perpindahan massa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu panas laten. Jadi, panas laten itu merupakan panas yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari padat ke cair atau cair ke gas tanpa mengubah suhu benda. Untuk panas laten penguapan ini merupakan jumlah energi yang dibutuhkan oleh bahan cair, sedangkan panas laten sublimasi ini untuk bahan padatnya. Kemudian ada panas sensibel. Panas sensibel ini merupakan panas yang diperlukan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda. Selanjutnya ada proses perpindahan panas atau PIN-PAN. Proses pemanasan ini yaitu terjadi panas sensibel dari medium pemanas ke bahan, dari permukaan bahan ke pusat bahan. Dan yang terakhir ini ada PIN-MAS atau proses perpindahan massa, di mana proses pengeringan atau penguapan terjadi panas laten dari permukaan bahan ke udara. Ada juga metode-metode pengeringan, di mana ada pengeringan alami dan juga ada pengeringan buatan. Untuk pengeringan alami yang pertama ada sun drying. Sun drying di sini merupakan pengeringan menggunakan sinar matahari. Jadi dia harus ditempatkan di tempat yang kering dengan suhu 100 derajat Fahrenheit. Kemudian ada juga pengeringan air drying, yaitu dengan metode menggantung bahan di tempat yang kering dan juga udara kering yang berhembus. Untuk pengeringan alami ini ada kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu biayanya lebih murah dan tidak memerlukan keahlian dan peralatan khusus. Sedangkan untuk kelemahannya, dia harus membutuhkan lahan yang luas, sangat tergantung pada cuaca, dan sanitasi higienis sulit dikendalikan. Nah, di sini untuk pengeringan buatan, yang pertama menggunakan alat dehidrator. Jadi, pengeringan ini memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu dalam waktu 6 sampai 10 jam. Untuk menggunakan oven, di sini temperatur oven harus di atas 140 derajat Celcius. Di dalam oven ini, suhu proses pengeringan dapat diatur sesuai keinginan kita atau sesuai keperluannya, dan tidak terpengaruh cuaca, sanitasi, dan higienis dapat dikendalikan. Namun, menggunakan oven ini biayanya lebih tinggi dibandingkan pengeringan alami. Dan yang terakhir ada freeze drying atau pengeringan beku. Jadi, freeze drying ini merupakan pengeringan dengan cara sublimasi air dari fase padat atau beku langsung menjadi uap air. Nah, dengan cara pengaturan suhu dan tekanan yang memungkinkan proses sublimasi terjadi. Di sini ada prosesnya di mana terdapat produk segar dan mengandung air. Pada saat pembukuan, air tersebut akan terjadi pembekuan atau menjadi es. Dihasilkanlah produk beku. Kemudian untuk dikeringkan dilakukanlah sublimasi sehingga air akan menguap dan jadilah produk kering beku. Jenis-jenis alat pengeringan. Yang pertama, dry dryer. Dry dryer ini membutuhkan tenaga kerja dalam proses produksinya dan membutuhkan biaya operasi yang lumayan mahal. Pengeringan terjadi juga saat aliran udara panas ini bersinggungan langsung dengan permukaan produk yang akan dikeringkan. Kemudian yang kedua ada cabinet dryer. Nah, cabinet dryer ini dia merupakan pengeringan tipe batch. Suhu dijaga konstan, kelembaban menurun selama proses pengeringan. Terdiri dari ruang tertutup dengan alat pemanas, fan untuk menghembuskan udara, outlet udara, inlet udara. Selanjutnya ada vacuum dryer.
Jadi vacuum dryer ini dia suhunya lebih rendah. Kerusakan karena panas juga dapat dikurangi. Tidak terjadi oksidasi selama pengeringan, dan bahan yang dikeringkan itu bisa berupa cairan, pasta, tepung, produk dalam bentuk irisan. Untuk drum dryer, dia cocok untuk produk cair, slurry, atau pure. Dan juga suhu yang digunakan tinggi, yaitu lebih dari 100 derajat Celcius. Di sini ada spray dryer, di mana spray dryer ini cocok untuk pembuatan produk bubuk. Pengeringan terjadi ketika dispersi cairan atau slurry dikeringkan oleh aliran udara panas. Bagian dari spray dryer ini ada pemanas dan fan untuk menghasilkan udara panas pada suhu dan kecepatan tertentu. Ada atomizer atau jet untuk menghasilkan partikel-partikel cair dengan ukuran tertentu. Kemudian ada chamber di mana partikel cair kontak dengan udara panas, dan juga ada tempat produk keringnya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat studi kasus pengeringan gabah menggunakan alat pengering tipe bak. Dan di sini menggunakan bahan bakarnya yaitu berupa sekam padi. Jadi setelah bahan bakar atau sekam ditimbang, kemudian dia dimasukkan ke dalam ruang pembakaran dan menghasilkan udara panas. Di sini kipas atau blower dengan daya 75 watt dihidupkan untuk menghembuskan udara panas ke ruang plenum. Suhu aktual pada tumpukan diukur dengan termometer pada bagian bawah, tengah, dan juga atas. Pengeringan berlangsung hingga kadar air gabah mencapai kisaran 13-14%. Di sini mekanisme yang terjadi yaitu mekanisme laju perpindahan panas dan massa selama dalam proses pengeringan gabah menggunakan mesin pengering. Terjadi perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas secara konduksi pada proses pengeringan gabah berlangsung dari aliran udara panas mesin pengering yang dialirkan menggunakan blower menuju gabah yang dikeringkan. Kemudian, perpindahan panas akan berlangsung di permukaan bahan secara berlebihan atau secara berlahan sampai terjadi pemerataan panas. Untuk perpindahan panas secara konveksi, yaitu terjadi perpindahan panas ketika panas merambat masuk ke dalam gabah yang dikeringkan. Nah, di sini kemudian perpindahan panas terus berlanjut dan bergerak memindahkan sebagian panas ke berbagai lapisan bahan yang dikeringkan di sini atau tumpukan dari gabah-gabahnya sampai proses pengeringan dihentikan. Di sini ada grafik suhu pengeringan waktu terhadap suhu, di mana ada 3 tumpukan, yaitu tumpukan pertama 15,3 cm atau tumpukan yang paling tipis. Di sini dengan suhu yang sama 30 derajat Celcius selama 600 menit dia mengalami kenaikan suhu paling tinggi pada bagian bawahnya, di mana itu sekitar 80 derajat Celcius. Untuk tumpukan yang 20,3 cm dengan suhu yang sama 30 derajat Celcius dalam waktu 700 menit menghasilkan suhu paling tinggi pada bagian bawahnya atau pada bagian gabah yang terdekat dengan sumber panasnya. Dan untuk tumpukan 25,5 cm dia lebih membutuhkan waktu yang lebih lama, di mana pada tumpukan bawah itu paling tertinggi suhunya yaitu sekitar 70 derajat Celcius dengan waktu 700 menit. Sehingga hal ini menunjukkan semakin tinggi suhu, maka proses pengeringan juga akan semakin cepat. Nah, untuk lapisannya ini
atau tumpukannya juga berpengaruh terhadap proses pengeringan, di mana semakin tipis tumpukan maka akan semakin cepat juga pengeringan yang terjadi, karena proses dari perpindahan panas dari bawah hingga ke atas itu semakin cepat. Kemudian ada kadar air dan laju pengeringan. Kadar air dan laju pengeringan di sini pada tumpukan 15,3 cm terjadi penurunan kadar air lebih cepat, yaitu pada menit ke-600. Karena sama seperti yang tadi bahwa semakin tipis tumpukan bahan, maka semakin tinggi laju pengeringannya. Yang terakhir ada lama pengeringan. Jadi untuk lama pengeringan, semakin tinggi suhu dan kecepatan aliran yang digunakan, maka akan semakin cepat juga pengeringan, dan semakin tipis ketebalan tumpukan bahan, maka akan semakin cepat juga proses pengeringannya. Di sini terdapat soal. Yang pertama kita bahas dulu kadar airnya. Kadar air merupakan sejumlah air yang terkandung dalam suatu bahan. Di sini ada rumus bahwa Ka yaitu kadar air bahan, Ba bobot air dalam bahan, dan Bk yaitu bobot bahan kering mutlak. Dengan rumus Ka sama dengan Ba per Ba plus Bk dikali 100%. Dan ada juga rumusnya yaitu Ka sama dengan Ba per Bk dikali 100%. Nah, di sini Ka-nya merupakan kadar air basis kering, sedangkan ini merupakan kadar air bahannya. Kemudian ada soal di mana aliran udara sebanyak 40 meter kubik per menit mempunyai suhu kering 50 derajat Celcius dan kelembapan 10%. Udara panas tersebut digunakan untuk mengeringkan bahan pangan sebesar 500 kg dengan kadar air 30% mencapai kadar air 20%. Yang ditanya itu berat kering dari bahan pangan tersebut. Jadi, diketahui W-nya 500, kadar airnya 30%, W airnya 30% dikali berat si bahan pangannya, sehingga berat airnya 150 kg. Dan untuk berat keringnya itu tinggal dikurangi dari berat airnya, sehingga 500 dikurang 150 yaitu 350 kg berat kering atau bobot bahan keringnya. Nah, kemudian untuk berat air bahan yang diuapkan itu dengan rumus Ka sama dengan Ba per Bk dikali 100%, dimana di sini kadar air yang diketahui 20%, kemudian Bk-nya atau dari bobot keringnya 350 kg, sehingga didapat berat air bahan yang diuapkan adalah 87,5 kg. Sekian penjelasan mengenai pengeringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.